Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk merespon tentang tema, saya tak merespon tentang ceplosan-ceplosan yang mengingatkan saya kepada sesuatu. Itu tentang bahasa, pentingnya bahasa itu. Saya ingat cerita ngekek gue ya. Ada zamane rebutan jadi DPR, siapa aja bisa jadi DPR itu loh. Terus ada seseorang yang tidak pernah urusan seperti itu, terus nekat, terus akhirnya jadi anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya antara pengetahuan, kepandaian, kedudukan, kira hubungannya itu dari situ. Ceritanya itu menarik karena dia harus diundang ke Jakarta. Dia belum pernah naik pesawat. Terus dia dapat tiket, dibawa ke check in, dia dapat boarding pass, terus naik dia. Dia tanya sampai naik, dia pertama kali masuk pesawat, terus tanya sama pramugari, ini saya duduknya di mana? Ya, terus pramugarinya bilang, oh bapak eksekutif, silakan. Oh maaf, saya legislatif, bukan eksekutif. Lucu ya menurut ya. Aku pertama ngerungoknya yang guyu ya, kayak ape. Ini bukan kejahatan, Ini ada rentang antara orang otomatis naik pejabat ki pinter, orang otomatis kedudukan itu pandai, orang otomatis profesor itu pandai, atau enggak otomatis. Profesor itu berpengetahuan luas, beda sama pandai. Beda apa? Itu hal yang berbeda. Yang saya pengen merespon lagi itulah tentang itu tadi, bagaimana yang tentang foto itu tadi loh. Foto di backgroundnya masjid, terus ada komentar menuhankan masjid. Nah itu menurut saya agak penyakit itu, agak kronis itu di kita. Kita pengen megang ujung sama ujung gitu loh, nggak pernah mau satu langkah demi satu langkah untuk menganalisis masalah sehingga tepat sasaran ketika kita menganalisa sebuah keadaan. Nah sebelum saya bahas itu, karena nanti pakai analisa, saya pengen mengilustrasikan contoh sebuah cerita lagi. Apa ya cerita-cerita ya? Lanjut. Bang Aneko nyanyi cerita wae, bindeng. Ceritanya ada seorang pengacara. Itu dia lagi stres uteke, lagi ngurusi koruptor ora enggak jujur sama dia, pokoknya stres lah. Mumet dia masuk ke warung kopi, sama ngopi sama telek-telek ngene iki. Warung kopi yang di pojokan, yang sangat rendahan lah, pinggir jalan agar tidak ditemui oleh teman-temannya gitu. Terus yang punya kopi rada aneh iki, kok pakai jas ngopi di sini, keadaan kayak stres nih. Dia tanyain, Pak, ada apa ya Pak? Ada masalah apa? Wah ini karena masih silaturahmi itu tadi, peduli dia sama konsumennya. Gimana Pak? Ada masalah apa? Saya bikin kopi perang badar Pak. Apa itu? Ya nanti setelah minum kopi pengen perang badar nanti di rumah gitu. Oh enggak, saya lagi pusing ini. Pusing kenapa Pak? Ya pekerjaan. Bapak pekerjaannya apa ya? Saya pengacara. Pengacara itu banyak acara atau gimana Pak? Pekerjaan gimana itu? Enggak. Itu pekerjaan pakai logika lah, kata dia gitu. Saya itu tukang kopi Pak, jangan pakai tinggi-tinggi bahasanya Pak. Logika itu apa loh Pak? Logika ruwet. Gini, saya kasih contoh aja. Kata si pengacaranya. Saya kasih contoh aja. Bapak punya akuarium tuh saya lihat. Berarti Bapak tuh penyayang binatang ini. Oh iya, saya sayang sama binatang. Kalau gitu di rumah kemungkinan punya kucing atau anjing. Oh iya, saya punya anjing. Kalau Bapak penyayang binatang pasti juga penyayang manusia. Kalau lihat umurnya Bapak pasti punya anak. Iya Pak, saya punya anak, 2 anak saya. Oh, kalau Bapak punya anak, berarti Bapak punya istri. Ya pasti, gimana kalau nggak punya istri? Berarti Bapak tidak homo, katanya gitu. Oh ya bener, pinter ya, dari akuarium tahu kalau saya nggak homo, katanya gitu. Loh, itu namanya logika, kan gitu. Itu namanya, oh ya saya tahu logika. Pergi nih, temennya yang langganan di situ, serius ya kaya niki ngobrolnya, saya pengen tahu ini ngopo iki arek-arek iki mau. Ngobrol apa ya Pak? Wah ini logika le. Apa? Gimana logika Pak? Jelasin saya. Oh, tak jelasin logika. Kamu punya akuarium nggak di rumah?
nggak punya homo kamu berarti kan. Logika nggak diambil urutannya ini loh, dia ambil ujungnya sebab mencolot langsung akibat, dia nggak ngurut ini terus akhirnya dapat kesimpulan dia langsung punya akuarium nggak punya berarti homo. Bener lah kira-kira itu kan mbuh males, mbuh kebiasaan berpikir yang memang pegang ujung sama ujung, tidak mau membedah sedikit demi sedikit jalan pikiran. Karena kadang-kadang kalau kita terbiasa melakukan segala sesuatu yang sudah masuk habit, itu kita mengerjakan tanpa berpikir lagi.